warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kisah Nabi Muhammad SAW, mengingat kembali dan akan kehidupan beliau yang menarik untuk dikutip, dan tentunya kita dapat mengambil sebuah kesimpulan atau makna dari kisah beliau. Dan berikut merupakan rangkuman perjalanan beliau dari lahir hingga wafat. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini diabadikan dalam sejarah karena pasukan gajah pimpinan Abrahah yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fil. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Namun sayangnya ayahnya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan kemudian diasuh oleh Halimah Sa'diyah sebagai seorang wanita yang dengan keikhlasannya Allah karuniakan kelimpahan air susu saat menyusui Nabi kecil. Semasa kecil, Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yatim. Meskipun kehilangan ayah dan di usia 6 tahun ibunya meninggal, beliau tetap berada dalam asuhan kakeknya. Saat kakeknya wafat, pamannya, Abu Thalib, mengambil alih tanggung jawab merawatnya. Meskipun tumbuh dalam keterbatasan, Nabi menunjukkan sikap yang mulia sejak kecil, dikenal dengan kecerdasannya serta kejujurannya. Ketika remaja, Nabi Muhammad SAW menjaga dirinya dari perbuatan buruk yang umum terjadi di kalangan anak muda pada zamannya. Ada sebuah kisah di mana beliau 2 kali mencoba menghadiri pesta pernikahan di masa jahiliyah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pendengarannya sehingga beliau tertidur hingga pagi dan terhindar dari keburukan. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang bersama seorang wanita kaya raya bernama Khadijah. Khadijah yang terkesan dengan kejujuran dan integritas Muhammad akhirnya melamar beliau melalui sahabatnya, Nafisah binti Umayyah. Pernikahan mereka menjadi simbol kebahagiaan dan cinta yang tulus, dengan Khadijah mendukung perjuangan dakwah Nabi hingga akhir hayatnya. Pada usia 40 tahun, saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-4 yang memulai peran beliau sebagai Rasul terakhir. Peristiwa ini menjadi titik awal dakwah Islam yang kemudian disebarluaskan secara perlahan di kalangan keluarga terdekatnya. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Meskipun mendapat dukungan dari sebagian kecil keluarga dan sahabat, dakwah beliau mendapat tantangan besar dari kaum Quraisy. Mereka menentang ajaran Islam karena khawatir hal tersebut akan merusak agama nenek moyang yang menyembah berhala. Abu Jahal dan Abu Lahab, 2 tokoh Quraisy termasuk yang paling vokal menentang Nabi. Bahkan mereka tidak segan-segan menyebar fitnah dan melakukan kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Karena tekanan yang semakin besar di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya akhirnya melakukan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Di sana, Nabi diterima dengan baik dan mulai membangun masyarakat Islam yang kuat. Pada tahun kedua Hijriah, perintah zakat dan kurban mulai disampaikan kepada umat Islam sebagai bagian dari ajaran untuk berbagi dan membantu sesama. Ada bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mulai jatuh sakit. Beliau menderita demam tinggi selama beberapa hari hingga akhirnya berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di pangkuan istrinya, Aisyah. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan kelahirannya. Kewafatan beliau merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Namun, ajaran dan teladannya terus hidup hingga kini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.